Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan, mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar bisnis di pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke pertama ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi mengenai antar bisnis, tujuan dan lingkungan bisnis. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Peran bisnis apa itu? Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan bagian daripada sistem bisnis, dan pada dasarnya Indonesia adalah suatu masyarakat bisnis. Bisnis dapat didefinisikan sebagai segala dari aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui aktivitas dari berbagai institusi tersebut, maka dapat diperbaiki atau ditingkatkan standar hidup masyarakat. Ada perbedaan antara perusahaan dengan institusi lain, yaitu perusahaan menghasilkan produk dan menyediakan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau profit untuk meningkatkan aktivitasnya. Bila perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan atau profit, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat melanjutkan kehidupannya. Dan agar dapat memperoleh keuntungan, perusahaan harus memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perusahaan akan sukses bila sadar akan kebutuhan konsumen dan siap memuaskan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, konsumen sangat berperan, sebab dialah yang menentukan kapan dan betapa banyak yang akan dibeli dan dengan harga berapa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan bisnis ada dua, yaitu satu, memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dua, sebuah perusahaan membuat keuntungan atau profit untuk tetap berada dalam bisnis. Sifat dasar sebuah bisnis. Secara sederhana, bisnis berarti suatu sistem guna memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Karena ia merupakan suatu sistem dalam masyarakat, maka ada hubungan timbal balik antara bisnis dan unsur-unsur lain di masyarakat. Setiap tindakan yang dilakukan bisnis mempengaruhi sistem sosial yang lebih besar. Sistem bisnis tidak terlepas dari sistem politik.
dan merupakan bagian daripada sistem ekonomi serta bergerak di dalam suatu sistem hukum. Sifat sebuah sistem bisnis adalah sebagai berikut. Satu, bisnis menerima masukan-masukan dan beroperasi dengan berhadapan dengan berbagai batasan atau constraint. Dua, bisnis memproses masukan-masukan dengan cara yang paling efisien. Tiga, bisnis memproses hasil untuk memuaskan kebutuhan. Aktivitas-aktivitas bisnis, produksi, dalam pengertian luas, produksi berarti setiap aktivitas untuk memuaskan kebutuhan manusia. Produksi dapat dibedakan atas produksi primer, produksi sekunder, dan produksi tersier. Produksi primer berarti aktivitas bisnis menarik sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Pada tingkat produksi sekunder, sumber daya alam atau bahan mentah diproses dan diolah menjadi barang jadi. Pada produksi tersier, yang diproduksi umumnya berupa jasa-jasa. Distribusi berarti pemindahan tempat barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sebuah sistem distribusi yang efisien akan mengurangi modal yang terikat di dalam bahan mentah dan barang jadi yang belum terjual. Distribusi juga terlaksana karena adanya penyedia jasa-jasa. Konsumsi, tes terakhir dari keberhasilan produsen adalah permintaan kepada barang-barang dan jasa-jasa ini ditujukan oleh volume penjualan barang dan jasa. Konsumsi berarti permintaan dan tenaga beli para konsumen dan kesukaan mereka terhadap barang dan jasa yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah bisnis. Faktor ekonomi. Jenis usaha yang dipilih harus jenis usaha yang produksi kebutuhan masyarakat. Alasannya, barang yang dihasilkan akan laku terjual karena benar-benar dibutuhkan masyarakat. Pasar yang dimasuki, jumlah produsen masih sedikit sehingga mungkin akan memenangkan persaingan usaha masih besar. Usaha yang menguntungkan akan memperbesar modal dan kemampuan untuk mengembangkan usaha. Dua, besar kecilnya modal harus diperhitungkan dengan matang karena dapat menentukan mutu dan jumlah produk yang akan dihasilkan. Tiga, bahan mentah dan bahan penolong ketersediaannya harus terjamin agar mutu dan harga produk tetap bersaing. Empat, tenaga kerja merupakan faktor ekonomi yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan, mengontrolnya. B, faktor non-ekonomi. Satu, tingkat sosial masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan selera. Dua, produk, yaitu produk-produk yang dihasilkan badan usaha selalu disesuaikan dengan budaya masyarakat yang menjadi konsumennya. Tiga, lingkungan, yaitu karena lingkungan yang aman, sehat, kondisi masyarakat yang baik sangat membantu kelancaran bisnis. Empat, alam, yaitu kondisi alam yang tidak bersahabat dapat menggagalkan kegiatan bisnis. Lima, kondisi sosial politik dan hukum, yaitu jika kondisi sosial politik dan hukum negara tempat ia berbisnis tidak stabil, maka kegiatan badan usaha tersebut akan terganggu. Enam, kebijakan pemerintah bisa dilihat dari pengaruh peraturan pemerintah tentang penurunan biaya ekspor yang mendorong eksportir meningkatkan kegiatan ekspornya. Pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan faktor-faktor luar atau eksternal yang dapat mempengaruhi individu, organisasi, masyarakat, atau sistem. Lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai seluruh pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan perusahaan. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum atau seringkali disebut sebagai lingkungan makro dan lingkungan khusus atau lingkungan mikro. Perusahaan harus mampu beroperasi secara optimal dalam kondisi lingkungan yang hampir selalu mengalami perubahan setiap waktu. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan dapat memberikan pengaruh negatif maupun positif dan tentunya akan mempengaruhi kinerja perusahaan dalam menghasilkan barang. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak hanya dalam perusahaan atau intern, namun juga dari luar, ekstern. Oleh karena itu, lingkungan bisnis diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu lingkungan internal
Segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang akan mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Lingkungan eksternal, segala sesuatu di luar batas-batas organisasi atau perusahaan yang mungkin mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Lingkungan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tenaga kerja, modal, money, material atau bahan baku, material, peralatan atau perlengkapan produksi, mesin, metode. Lingkungan internal ini biasanya digunakan untuk menentukan strength, kekuatan perusahaan, dan juga mengetahui weakness, kelemahan perusahaan. Pengertian bisnis secara terminologi, bisnis merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Belakangan ini muncul revolusi informasi yang ditandai dengan komputer dan internet, menggeser kekuatan ekonomi kepada pemilik pengetahuan, knowledge, dan pekerja pengetahuan, knowledge worker. Masyarakat bergeser dari masyarakat industri ke masyarakat informasi dan pengetahuan yang disebut the next society. Dalam perkembangan zaman, dunia bisnis semakin kompleks saat ini. Pengertian bisnis, Stanhope. Business is all those activities involved in providing the goods and service needed or desired by people. Artinya, bisnis merupakan seluruh aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Given and ever, business is an organization that provides goods and or service in order to earn profit. Maksudnya bisnis merupakan aktivitas melalui penyedia barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan laba. Hugness and Keber, business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit the goods service that satisfy society needs. The general term business refers to all such effort within a society or within a industry. Maksudnya, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang diorganisir untuk menghasilkan atau menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang dan atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Entrepreneur adalah orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, entrepreneur harus mengkomunikasikan 4 macam sumber, yaitu material, human, financial, dan informasi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.